Shalom anak-anak kelas 5, gimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian sehat. Nah, pada pagi hari ini adalah pertemuan dengan Pak Putra materi pembelajaran agama. Dan sebelum kita memulai pembelajaran agama, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, melindungi kami, dan memagari kami dengan kuasa-Mu. Engkau memberikan kemampuan, daya ingat yang kuat, kecerdasan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami dan memberikan kami kemampuan. Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami Bapa dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami supaya kami dapat melewatinya. Terima kasih Bapa yang baik, dari awal pertengahan kami akhiri Tuhan. Materi ini Kau senantiasa bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus mengubah dan membaharui. Silakan buka buku paketnya halaman 103. Nah, tema kita adalah Roh Kudus mengubah dan membaharui. Rangkuman, setiap orang memiliki kehidupan masa lalu yang penuh dosa. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah, tinggalkan kehidupan yang lama dan masuk di kehidupan yang baru, yaitu dalam kasih karunia Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang akan menuntun hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Roh Kudus mengubah dan membaharui kehidupan kita. Siapa sih yang hidupnya benar-benar benar di hadapan Tuhan? Tidak ada. Ya. Setiap manusia yang ada di dunia ini semua berdosa. Ya. Untuk anak-anak yang ada di rumah, minta kuasa Roh Kudus supaya kalian dapat diubah. Ya. Kenapa Roh Kudus dapat mengubah kehidupan kita? Karena Dia adalah Allah sendiri. Ya. Dia pribadi Tuhan. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Apapun masa lalu kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam masa lampau atau masa lalu kehidupan kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk diubahkan, diperbaharui, ya, supaya kehidupan kita lebih baik ke depannya lagi, lebih dekat kepada Tuhan, ya. Untuk anak-anak yang ada di rumah, begitu pula dalam pembelajaran. Minta kuasa Roh Kudus. Mungkin selama ini kalian malas untuk belajar, malas untuk melakukan firman Tuhan di rumah, malas jika orang tua minta tolong dan lain sebagainya. Minta kuasa Roh Kudus supaya kalian diubahkan. Anak yang tidak rajin belajar menjadi rajin. Anak yang melawan orang tua di rumah menjadi nurut kepada orang tua. Ya. Yang tidak disiplin menjadi disiplin. Ya. Nggak ada anak yang selalu taat. Ya. Tetapi ketika kita bergantung kepada Roh Kudus, oh iya, tadi saya tidak taat kepada orang tua saya melawan guru saya tidak melakukan firman Tuhan. Diberikan kesadaran kepada kita, ya. Saya mau minta maaf Tuhan, ampuni dosa saya mau berubah, saya mau melakukan firman-Mu, ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ya, supaya kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang menolong kita, memberikan kemampuan kita untuk melewati kehidupan kita. Ya. Contohnya, ketika kita menghadapi ujian, ya, kita harus minta Roh Kudus. Kenapa kita harus minta Roh Kudus? Supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, ya. Dipenuhi Roh Kudus ketika kita belajar,
lebih cepat memahami materinya. Ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita nyantai aja karena kita sudah belajar di rumah. Yang suka malas-malas untuk belajar di rumah, berubah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Tinggalkan kehidupan yang lama dan masuk di kehidupan yang baru, yaitu dalam kasih karunia Tuhan hidup dipimpin oleh Kudus adalah Allah sendiri. Ya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya. Dia mempunyai pribadi yang 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kalian menghadapi masalah. Aduh, saya nyerah, saya tidak mampu, saya tidak tahu apapun dalam pembelajaran. Dalam belajar apapun saya tidak masuk akal. Minta kuasa Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kalian. Ya, Tuhan mampu. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita semua. Untuk anak-anak yang ada di rumah, semangat belajarnya supaya di tahun 2021 ini anak-anak semua boleh berubah, yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya malas belajar menjadi semangat belajar, yang tadinya suka melawan orang tua sekarang tidak suka melawan orang tua. Ya, Bapak harap kalian seperti itu. Bapak yakin dan percaya kalian menjadi anak yang hebat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas. Demikian penjelasan untuk materi pada pagi hari ini. Kiranya kalian bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Bapak sudah menjelaskan dari tadi, kehidupan kita itu tidak ada yang namanya sempurna. Nggak ada yang baik-baik saja. Nggak ada yang namanya tidak ada yang berdosa. Semua kita berdosa di dunia ini. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa berubah, tinggalkan kehidupan masa lalu, ya, supaya kita lebih baik lagi, supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kiranya anak-anak yang ada di rumah ubahlah dari sekarang sampai kalian sampai akhir hayat hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.